Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue. Kita main air lagi hari ini. Jadi hari ini gue mau men-setup sebuah tank lagi, tapi ini sebenarnya lebih ke arah eksperimen sih, eksperimen buat gue gitu. Dan gue videoin supaya ya sharing aja. Jadi ya semoga video ini juga bermanfaat untuk kita semua lah gitu. Nah, sebelum gue mulai videonya jangan lupa seperti biasa, yang belum subscribe, di-subscribe dulu bisa kali. Eksperimen apa hari ini mau gue lakukan gitu ya. Jadi ini tank yang akan gue setup nanti, ini tank kecil ya. Ini diantara si Jenang dan Nanang. Gue taruh tank kecil ini ukurannya nano banget nih. Ini 20 kali 20 kali 20, jadi ke belakang 20, ke samping 20, tingginya juga 20. Beda sama punyanya si Nanang nih. Kalau Nanang 20-20 tapi tingginya 25. Jadi dia lebih ceper lagi. Eksperimennya apa sih gitu? Jadi sebenarnya yang mau gue lakukan hari ini adalah gue mau men-setup tank yang fokusnya adalah ke tanaman ya. Kalau gue kan lebih fokus ke tanaman bukan ke ikan ya. Gue tidak mau pakai bakteri starter, bakteri yang bubuk tuh yang biasa ditaruh di paling bawah. Lalu otomatis kalau nggak pakai bakteri starter, gue juga tidak pakai rumah bakteri. Lalu yang kedua gue tidak pakai pupuk. Jadi gue mau full cuman soil aja. Lalu mungkin kemungkinan gue tidak akan mengganti air di tank ini. Walaupun gue pakai filter ya, gue ada filter di belakang nih yang udah terpasang. Itu Candila Z501, jadi 501 yang ada skimmernya. Tapi gue pengen kayak tank inilah, kasarannya tank males gitu ya, males ngurusin gitu. Jadi sebisa mungkin gue gak ganti air, tapi gue tadi kepikiran kalau nanti gue bersihin alga atau gue trimming misalkan sukses gitu tanamannya, ya mungkin gue kurangin sedikit lah. Karena biasanya kalau gue bersihin alga yang di kaca itu ya, kayak diatom atau alga-alga yang di kaca, gue biasanya itu pakai busa. Jadi tangan gue masuk ke dalam tank. Biasanya kalau airnya masih full, itu suka tumpah-tumpah. Jadi mungkin akan gue kurangin sedikit. Tapi gue tidak melakukan water change atau ganti air yang besar, 50% atau 30%, enggak. Sisanya gue cuma top up aja. Gue nggak tahu hasilnya kayak gimana, bisa apa enggak, atau mungkin alga akan merajalela ke mana-mana gitu ya. Ya inilah eksperimennya gitu, karena gue pengen tahu aja bisa nggak sih kayak gitu. Lalu kenapa gue memilih untuk tidak pakai bakteri starter, rumah bakteri, lalu pupuk dasar ya maksudnya. Bukan pupuk cair nih, pupuk dasar. Karena kan teori aquascape, terutama aquascape di Indonesia ya, itu biasanya bakteri starter dulu, lalu rumah bakteri, lalu pupuk dasar, baru ditutup soil. Lalu bisa juga setelah soil pakai pasir gitu atau gravel. Tapi gua juga sering lihat gitu ya, sering lihat channel-channel luar negeri gitu, scaper luar. Mereka sering juga, bukan mereka, tapi maksudnya gue sering menemukan scaper luar itu, mereka tuh nggak pakai bawahnya gitu, nggak pakai layer bawah kayak bakteri starter, rumah bakteri, dan pupuk dasar. Jadi mereka beneran cuman soil aja, habis itu tanam dan ya udah jalan gitu tanknya dengan ganti air dan segala macamnya, maintenance-nya. Tapi nah itu yang pengen gue lakukan sebenarnya, pengen gue coba gitu, kayak nggak pakai apa-apa, bawahnya beneran soil doang. Nah ini gue pengen pakai soil lokal kayak ya gue nggak perlu sebut mereknya lah, tapi kalian pasti nanti tahu kalau pas gue kasih lihat pasti tahu lah merek itu. Yaitu karena nggak ada apa-apa, bukan pengen tentang sebuah merek gitu ya, gue nggak ngomongin sebuah merek, tapi itu karena kebetulan yang dijual di toko langganan gue yang lagi ada stoknya ada banyak gitu, ya udah gue belinya yang itu gitu. Setupnya selain tank 20 cm, 20 cm dan 20 cm ini, lampu yang gue pakai adalah Chiros C2. Jadi Chiros C2 ini kan sebelumnya dipakai di Teti ya, cuman si Teti udah ganti Candila S300, jadi Chirosnya nggak kepake. Nah ini gue pakai di tank yang mau gue setup ini. Lalu gue juga akan pakai CO2, gue akan pakai karbon dioksida nih. Gue udah siapin diffusernya, selangnya udah gue setup juga. Tanknya ada di belakang sini, di belakang tiang hitam ini, tiang pondasi rumah gue ini. Nah, itu udah gue umpetin di situ. Kenapa gue pakai CO2? Ya karena gue punya aja gitu, ada tabung yang nggak kepake. Jadi daripada saya nggak kepake. Lalu untuk tanaman yang akan gue tanam di tank ini tanaman yang random sebenarnya, yang kebetulan ada di tempat langganan gue aja yang lagi ready gitu ya.
Di sini udah di bawah nih, ada di bawah sini ya. Mungkin nggak kelihatan. Gue susah ngasih lihat embernya karena udah gue kasih air gitu di embernya. Tapi yang pasti itu adalah Rotala Green, adalah Rotala HRA, lalu ada Ludwigia Esperat, lalu ada gue lupa Alternantera Reiniki, lalu satu lagi itu Deformis, lalu ada Tenellus buat tanaman karpetnya. Lalu gue dapat bonusan, sebenarnya gue nggak beli tapi gue dibonusin ini nih, Water Sprite. Ini tanaman yang emang gampang banget tumbuhnya. Ini gue bilangnya kalau sama cewek gue nih seledri, karena kayak daun seledri nanti ya. Nanti kita tanam random aja ya. Mungkin ini jadinya kayak apa namanya, Dutch style gitu, karena gue nggak pakai hardscape. Ini yang gue pakai ya, soilnya si Ultimate. Ini salah satu alasan juga kenapa gue mencoba untuk tidak pakai ya selain bakteri starter, yaitu pupuk dasar. Karena kalau gue sering banget baca, gue temukan di beberapa merek soil, walaupun dari lokal maupun dari luar gitu ya, dari import. Nah, mereka tuh selalu nulis kalau mereka tuh mengandung nutrisi gitu. Si soilnya ini tuh udah ada nutrisinya, bahkan makro dan mikro. Kayak di sini nih ditulis nutrisi makro dan mikro lengkap. Jadi gue selalu berpikir kalau soil itu sudah punya nutrisi yang segitu lengkapnya, apakah masih relevan gitu pakai pupuk dasar gitu kan? Ya, gue tidak tahu jawabannya tentunya. Makanya ini baru mau gue cobain. Apakah ngaruh kalau gue nggak pakai pupuk dasar, bakteri dan segala macamnya itu, jadi beneran cuma soil doang dan tanpa ganti air. Yuk, langsung aja, let's go! Nah, ini udah selesai gue setup. Lalu apa lagi ya? Oh, ini gue akan ngasih Vivaria Aquasave. Jadi ini akan gue kasih sekali kalau gue beneran nggak pakai ganti air ya. Jadi ini gue taruh di awal. Ini untuk kebanyakan. Ini fungsinya untuk menghilangkan klorin di air, klorin, kloramin, lalu juga mendetoks amonia, nitrat dan nitrit. Ya, jadi ini nggak perlu banyak-banyak, mungkin kita pakai setengah aja. Yang berikutnya adalah gue akan pakai liquid carbon, si karbon cair ini. Kedepannya gue cuma akan pakai ini, liquid carbon sama pupuk cair aqua segar awal tanam. Gue tadinya pengen pakai bakteri cair, tapi gue pikir-pikir nggak usah, jadi bener-bener eksperimennya udah nggak pakai bakteri sama sekali, biarkan aja tumbuh dengan sendirinya. Oke, jadi biar nggak kelamaan langsung aja gue cut. Setelah cut ini kalian akan lihat tank ini mungkin beberapa hari ke depan atau setelah 1 minggu. Oke, jadi ini udah 7 hari ya, 1 minggu. Jadi tank ini kan gue setup tanggal 16, sekarang tanggal 23, jadi udah 7 hari pas. Nah, ini kondisinya sekarang kayak gini. Dan ini ada sedikit perubahan di tank ini ya. Tapi ini airnya sama sekali belum diganti sama sekali, ini udah 1 minggu nggak diganti sama sekali. Nggak gue ganti sama sekali, ini cuma top up doang. Top up itu ya kalau airnya udah turun, terus gue isi lagi sampai segini. Kalau nanti biasanya sehari 2 hari udah turun lagi sedikit, gue isi lagi ya, gue naikin lagi. Jadi tapi nggak ada water change sama sekali. Dan ini masih kondisinya menurut gue masih bagus banget, air tetap bening dan tanaman juga tumbuh dengan subur. Ya karena ini juga pakai CO2 ya, CO2-nya aktif.
Lalu ada sedikit perubahan juga di tank ini, yaitu pertama gue tambahin baby tears. Jadi gue beli baby tears buat tank yang lain sebetulnya. Terus sisa akhirnya gue tambahin, gue masukin. Tadinya pendek, sekarang juga udah mulai tinggi-tinggi. Dan tanaman juga udah mulai ke atas gitu ya, menjulangnya udah bagus. Kalau waktu awal kan rada rebahan ya, rada nunduk. Sekarang udah tinggi-tinggi semua. Dan menurut gue pertumbuhannya cukup bagus. Dan ini sama ya, bawah cuman soil doang, jadi tanpa bakteri starter, tanpa rumah bakteri, tanpa pupuk dasar. Jadi cuman soil, lalu ya udah tanaman. Nah ini per harinya itu gue semprotin aqua segar, dari aqua reset lah pokoknya, yang pupuk cair itu yang awal tanam yang warna hijau. Dan itu mungkin cuman setengah pump aja, jadi nggak satu pump ya, cuman sedikit-sedikit aja. Lalu perubahan yang berikutnya adalah filter. Kalau sebelumnya gue pakai filter hang on back kayak gini nih, kayak di Nanang nih. Ini Candila Z501. Nah sekarang ini gue pakein kanister, mini kanister, tapi ini kanister DIY. DIY nih gue bikin sendiri pakai kotak makanan ya, kotak makanan yang di seal gitu. Nah ini ya gue iseng aja gitu, nggak ada kerjaan di rumah waktu itu gue bikin. Terus ternyata cukup berhasil. Ini pakai pompanya Atman yang 101 kalau nggak salah, yang paling kecil, yang 400 liter per jam. Pakai selang 12/16, 12/16. Ini kalau kalian mau tahu, ini konektor yang masuk ini nih, yang putih ini nih, ini dari keran galon. Dari keran galon yang dipotong ya, 2 biji. Dan di dalam media filternya itu, di dalam filternya, media filternya itu cuman ada mekanis ya, yang biofoam yang warna hitam, lalu sponge putih. Lalu untuk filter biologisnya itu Neomedia Soft nih. Dan ini di antara Neomedia Soft dan sponge putih yang bagian atas ini sebetulnya ada Neobac Plus. Neobac Plus itu buat nurunin GH air ya, hardness, untuk nurunin kadar keras air, hardnessnya. Jadi gue taruh di situ. Ya, ini kalian bisa lihat nih ada pump yang warna hitam ini di atas ya. Dan ini gue taruh tisu supaya ngecek, karena kan ini handmade ya, gue bikin sendiri, takutnya ada yang bocor. Ternyata aman. Untuk input inflow dan outflow-nya, inflow-nya itu cuman outflow-nya itu cuman pakai pipa L biasa. Yang gue connect langsung ke selangnya. Kayak gitu tuh. Lalu untuk inflow-nya ini sebetulnya skimmer copotannya Candila ya. Filter hang on back yang Candila 501 nih. Ini gue pasang ke sini dengan konektor, bukan konektor, gue pakein selang yang kecil dulu, baru masuk ke selang 12/16. Sekarang airnya bening terus. Ini filter kanister ini baru gue pasang di hari kelima. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima tuh nggak ada, masih pakai hang on back 501. Di hari kelima gue lagi di rumah, gue iseng-iseng bikin kanister filter DIY. Terus akhirnya gue pasang ke sini dan akhirnya berfungsi dengan baik. Untuk bakteri, apa tuh namanya, bakteri cair ya, itu yang disemprot-semprot itu tuh. Nah itu gue nggak pakai awalnya di hari pertama. Tapi pas gue ganti filter ini, pas gue rubah filter, nah gue itu kan beli aksesoris lah di Inks Aquascape ya di Jakarta. Nah itu gue tuh dibonusin bakteri yang bubuk gitu. Terus akhirnya gue cobain. Jadi di hari kelima itu ada bakteri yang bubuk itu, tapi gue pakai dikit karena gue bagi-bagi ke semua tank gue, termasuk Nanang, Jenang, dan ini tank eksperimentalnya juga gue masukin juga. Tapi that's it. Jadi dari hari pertama sampai hari ketujuh itu cuman ganti filter. Di hari kelima pakai kanister, sekarang kanister DIY. Lalu bakteri bubuk itu yang bentuknya serbuk itu ya, di hari kelima juga. Lalu semprot-semprot pupuk cair itu ya tiap hari setengah pump. Water sprite yang gue tidak menyangka sih, ternyata pertumbuhannya tidak selebat yang gue perkirakan. Biasanya dia cepat banget, tapi water sprite itu agak lambat di sini. Paling belakang nih, mungkin karena ketutupan tanaman yang lain juga, dan gue ada tanaman apung kan. Cukup bening. Ternyata nggak ribet kan Aquascape. Ya kebantu, mungkin kalian mikir ya karena ada CO2 gitu. Ya sebenarnya CO2 pun ini gue pakai karena kebetulan gue punya aja gitu ya.
Kalian bisa pakai tabung kayak gua, atau ya yang murah-murah mungkin yang DIY apa sih, Cisot, Ragul, atau mungkin punyanya Neo ya, itu gue juga penasaran pengen nyobain. Tapi mungkin kalau nggak pakai CO2 mungkin hasilnya berbeda ya, mungkin liquid carbon mungkin butuh gitu. Dan ini mungkin ada yang beranggapan karena lampunya Chihiro saja. Kalau kalian kan nih, si Nanang nggak pakai lampu, jadi lampunya putus yang kemarin. Nah ini udah mungkin 3 hari lah, ini hari, ya bener, udah 3 harian, hari keempat kayaknya ya. Ini biasanya lampu ini nggak gue taruh di atasnya tank eksperimental ini ya, biasanya gue bagi 2. Jadi udah 3 harian 4 harian ini nih, lampu ini sebenarnya gue taruh di tengah, jadi kebagi 2 antara si tank eksperimental dan si Nanang. Nanti gue update lagi mungkin 10 hari atau 11 hari ya, karena setelah ini mungkin gue ada rencana mau ke Jakarta dulu. Oke, let's go. Oke, jadi ini udah hari ke-10 ya. Ini kalau sebelumnya itu pas setup, lalu hari ke-7, ini hari ke-10. Nah ini tanaman makin lebat ya, makin rimbun. Dan ini air juga belum diganti sama sekali. Jadi dari hari pertama setup, ini nggak pernah ganti air sama sekali. Cuman top up aja, ini udah mulai kurang lagi nih, udah mulai turun ya. Jadi nanti mungkin akan gue naikin lagi, akan gue isi lagi. Dan ini ada tambahannya ini kemarin ya. Jadi ini tambahan kipas mini fan gitu. Ini di hari ke-9. Jadi hari kemarin ini gue tambahin karena kamar gue ini kalau siang panas banget ya. Jadi gue kasihan juga, akhirnya gue tambahin lah, gue beliin mini fan gitu. Sama si Nanang juga nih. Nanang juga udah punya kipas ya sekarang ya. Kecuali Jenang karena nggak bisa dipasang nih. Oke, jadi ini hari ke-10 tanpa ganti air, hasil uji cobanya, dan ternyata air masih bening, tanaman juga makin rimbun ya, jadi masih oke. Ini bisa dilihat baby tears mulai tinggi-tinggi, Ludwigia dan Rotala Green itu menggila, lebat banget Rotala Greennya sampai ke depan nih, sampai ke sini nih, sampai ke kaca depan, padahal dia gue taruh di tengah agak ke belakang, sampai ke belakang juga, di sisi belakang juga itu Rotala Green sampai ke pojok belakang, jadi dia dari tengah ke belakang, lalu ada yang ke depan juga. Lalu Reniki agak lambat ya pertumbuhannya, di belakang sana tuh yang warna merah tuh. Jadi yang lainnya tuh udah mulai rimbun banget, bahkan sampai nunduk ke atas permukaan. Tapi Reniki masih lebih lambat. Ludwigia juga nih udah sampai depan ya. Lalu ada Rotala HRA-nya sih dibandingin Rotala Green, ternyata Rotala Green tuh lebih menggila daripada Rotala HRA. Lalu ini Deformisnya juga mulai lebat, dan Water Sprite ini di hari ke-7 dia lambat gitu ya, maksudnya bukan lambat sih, masih belum terlalu tinggi gitu, belum terlalu rimbun, tapi ternyata di hari ke-10, jadi dalam waktu hari ke-7 sampai ke hari 10, 3 hari aja langsung tiba-tiba ngegas terus dia 3 hari nih, sampai nih udah sampai sini nih Water Sprite juga nih. Oke, jadi ini udah hari ke-10 ya. Tadi kalian udah lihat, udah gua kasih lihat detailnya, dan bisa dilihat lebih, ternyata masih bening gitu, airnya masih bagus airnya. Kenapa ini gue bikin sampai hari ke-10 dulu? Karena besok gue akan ke Jakarta, gue harus ada urusan yang harus gue urus di Jakarta. Dan kayaknya mungkin agak lama ya, mungkin seminggu atau mungkin bisa lebih. Jadi nanti ini akan gue titip ke asisten rumah tangga gue, tapi gue udah kasih tahu supaya tidak perlu diapa-apain, nggak usah disentuh-sentuh, nggak usah diganti air, tinggal top up aja. Kalau nanti airnya sudah berkurang akan gue top up. Lalu ini juga rencananya hari ini mungkin akan gue trimming dulu supaya nggak terlalu semerawut. Lalu ya video ini eksperimen 1 ini part 1 ya. Sampai ke hari ke-10 dulu. Nanti setelah gue balik ke Bali nanti gue lanjutin lagi untuk seterusnya. Kita lihat sampai berapa lama dia bertahan, dan ya karena masih hari ke-10 mungkin ya, jadi alga juga belum tumbuh, jadi gue perawatannya juga masih gampang banget. Ini beneran gue diemin aja. Gue cukup takjub, gimana ya, gue cukup takjub, heran gitu, ternyata nggak diapa-apain gitu, beneran nggak ganti air sama sekali. Ini kayak menurut gue kayak menabrak teori aquascape pada umumnya gitu ya, yang dimana biasanya minggu pertama itu ganti airnya bisa setiap hari atau minimal 2 hari sekali. Lalu minggu berikutnya, minggu kedua itu mungkin bisa 2 hari atau 3 hari sekali. Lalu minggu ketiga, minggu berikutnya lagi itu bisa
mulai seminggu sekali. Tapi ini beneran dari awal setup nggak gue ganti sama sekali. Gue cuman mengganti filternya doang, dari hang on back filter ke kanister yang bikin sendiri. Takjub juga ya. Kalau gitu lain kali yang next tanknya gitu, kalau gue bikin tank lagi, gue setup tank lagi, ya udahlah gue diemin aja gini. Ini gue nggak bisa bilang ini low tech, tapi juga dibilang high tech juga nggak terlalu ya, karena lampu juga cuman ya memang agak high gitu ya, Chihiros C2. Tapi ini yang white, bukan yang WRGB, bukan yang RGB. Masih banyak lampu di atas ini yang jauh lebih mahal pasti ya, jauh lebih bagus juga. Lalu filter juga filter kecil yang cuman do it yourself doang, ya memang ada CO2 karena kebetulan gua ada, sayang nggak dipakai. Tapi gue nggak pakai rumah bakteri, gue nggak pakai bakteri starter, gue nggak pakai pupuk dasar, beneran cuman soil aja. Ya udahlah, gue tinggal dulu ke Jakarta, mudah-mudahan ini tank bertahan sampai gue balik lagi ke Bali. Lalu kita lihat kelanjutannya, nanti ada video berikutnya lagi, berarti video yang part kedua. Mungkin nanti 10 hari ya, mungkin terus 17 hari, mungkin 3 minggu, lalu 4 minggu, 1 bulan. Lalu ya kita push terus sampai berapa lama. Kalau ternyata bisa lama dan terus airnya tetap bening begini, ya udah lanjutin aja lah. Nanti kita coba eksperimen apa lagi gitu kan yang berikutnya gitu. Oke, jadi part pertama di tank eksperimen ini sampai di sini. Nanti tungguin part 2-nya. Setelah gue balik ke Bali, nanti gue update lagi. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue, udah nge-like, udah komen. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu. Oke lah, kalau kalian mau nonton video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Seperti biasa, kalian tinggal klik aja. Lalu kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.